Mengawali pertemuan pembelajaran PPKN di era new normal masih di tengah pandemi ini, Bapak akan menyampaikan materi PPKN kelas 11 semester 1 secara daring melalui YouTube ini. Adapun materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah materi bab 3 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional. Adapun indikator yang diharapkan yakni sebagai berikut. Sedangkan tujuan pembelajaran yaitu kalian dapat mengetahui terkait dengan materi hakikat hukum. Kamu juga sebagai anak didik harus mampu menjelaskan pengertian hukum dengan benar. Yang paling utama yaitu setelah melakukan pengamatan, mengidentifikasi bagaimana terkait perilaku hukum dalam lingkungan masyarakat, peserta didik harus mampu menerapkan perilaku yang sesuai hukum dalam lingkungan masyarakat yang baik. Bab 3 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional. Tentu kalian tahu tata tertib sekolah. Apa itu tata tertib sekolah? Tata tertib sekolah ibarat sebuah sistem hukum yang berlaku pada sekolah yang bersangkutan. Sekolah yang satu dengan sekolah lainnya memiliki tata tertib yang berbeda. Sama dengan sistem hukum. Setiap tempat memiliki sistem hukum masing-masing. Lantas, apa yang dimaksud dengan sistem hukum? Baiklah, kita akan membahas materi bagian A, Sistem Hukum di Indonesia. Dalam materi ini, yang pertama kita akan mengkaji apa makna dan karakteristik hukum. Terlebih dahulu, bagian A, mencari tahu pengertian sistem. Kata sistem dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengandung arti susunan kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan. Adapun unsur-unsur dalam sistem mencakup sebagai berikut. Seperangkat komponen, elemen, atau bagian. 2. Saling berkaitan dan tergantung. 3. Kesatuan yang terintegrasi. 4. Memiliki peranan dan tujuan tertentu. Dan yang terakhir, interaksi antar sistem membentuk sistem lain yang lebih besar. B. Pengertian hukum. Menurut para ahli, pengertian hukum yakni 1.
menurut Profesor Mr. E.M. Myers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. 2. Menurut Leon Duguid, hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat. Aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya. 3. Menurut Dr. Randus E. Utrecht, SH, hukum adalah himpunan peraturan atau perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karenanya harus ditaati oleh masyarakat itu. Adapun unsur-unsur dalam pengertian hukum yakni sebagai berikut. 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwenang. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. 4. Adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Bertolak dari pengertian sistem dan pengertian hukum yang telah dikemukakan di atas, lantas yang dimaksud dengan sistem hukum adalah satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu, yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya. C. Tujuan hukum. Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Adapun tujuan dibuatnya hukum menurut sebagian pakar adalah seperti tampilan berikut ini. Jika menurut para pakar hukum tersebut, kita bisa merangkum bahwa tujuan hukum yakni 1. Mencegah perilaku sewenang-wenang. 2. Menciptakan suasana damai dan tertib. 3. Memberikan kepastian hukum. 4. Melindungi kepentingan masyarakat. D. Sumber hukum. Sumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa, yakni aturan-aturan yang pelanggarannya dikenai sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum dibedakan antara sumber hukum material dan sumber hukum formal. Adapun macam-macam sumber hukum yakni 1.
undang-undang, 2. Traktat, 3. Kebiasaan, 4. Doktrin, dan yang terakhir jurisprudensi. Menurut tata urutan peraturan perundang-undangan, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni sebagai berikut. Menurut TAP MPR nomor 3 MPR 2003, bahwa tata urutan perundang-undangan adalah merupakan suatu pedoman pembuatan aturan hukum di bawahnya. Adapun tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-undang. 4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 5. Peraturan pemerintah. 6. Keputusan presiden. Dan 7. Peraturan daerah. Ini adalah tata urutan peraturan perundang-undangan menurut ketetapan MPR nomor 3 MPR 2003. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, tata urutan peraturan perundang-undangan tentu diatur sebagai berikut. Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, maka jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai urutan dari yang tertinggi adalah 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah. 7. Peraturan kabupaten atau kota. Dengan melihat bagaimana tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik menurut ketetapan MPR nomor 3 2003 dan membandingkan menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, tentu kita bisa membedakannya. Untuk itu, demikian penjelasan hakikat dan karakteristik mengenai hukum. Di sini, Bapak juga memberikan penugasan kepada kalian, yang dimana bahwa kalian telah mempelajari materi-materi tentang sistem hukum. Tugas mandiri ini adalah menjadi penugasan dan untuk melengkapi administrasimu di rumah. Demikian pertemuan proses penayangan video ini. Semoga kamu dapat belajar dengan tekun di rumah. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan
Sampai jumpa dalam penayangan materi berikutnya.